Sebenarnya di Indonesia itu kan boleh dikata satu-satunya dalam sejarah itu yang menggunakan status haji itu ya. Di negara-negara lain itu nggak ada haji. Ya baru belakangan lah di Singapura, di Malaysia, di beberapa negara Asia Tenggara itu menggunakan status haji itu sebagai seperti apa ya, titel akademis gitu ya. Bapak Ibu sudah pirsa soal kenapa sih hanya di Indonesia haji itu menjadi gelar yang populer gitu. Padahal sebenarnya gelar haji itu disematkan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada dua golongan. Yang pertama itu pembawa virus, kedua itu pemberontak. Nah, Pak Kanan ini termasuk yang mana ini? Jadi riwayatnya tahun 1900-an itu kan terjadi wabah wabah pes di hampir seluruh dunia gitu ya, termasuk di sentuhan rohani yang jilid kedua ini kan Hazrat Mirza Ghulam banyak bicara soal wabah itu gitu ya, yang boleh dikata kondisinya hampir sama dengan ini. Cuma wabah pes itu lebih lama, hampir 2 dasawarsa, tahun 1000 sebelum 1900 sampai dengan 1920-an itu terjadinya wabah itu di hampir seluruh negeri itu. Nah, antara lain itu terjadi di Malang tahun 1910-an itu, wabah pes yang melanda mulainya dari wilayah Malang, dari pelabuhan Malang itu. Nah, pemerintah Belanda itu mencurigai kalau itu virus itu dibawa oleh jamaah haji yang baru pulang dari Mekah itu. Karena di Mekah juga terjangkit wabah pes yang sama gitu ya. Salah satu alasan kenapa Mirza tidak haji itu ya antara lain karena situasi wabah ini juga. Nah, lalu kemudian pemerintah Hindia Belanda kan membuat aturan bahwa barang siapa yang mau melaksanakan haji dan siapa yang pulang dari haji harus dikarantina. Salah satu tempat karantina itu di Pulau Onrus. Pulau Onrus itu di Kepulauan Seribu. Sekarang ini Kepulauan Seribu. Itu katanya konon dulu orang yang mau berangkat haji dan pulang haji itu harus dikarantina di sana minimal 20 hari. Kalau karantina apa ini? Virus ini, COVID ini kan cuma seminggu ya, 2 minggu ya. 2 minggu. Kalau itu 20 hari minimal. Ada yang bisa sampai 29 hari, 30 sebulan itu dikarantina. Makanya kemudian sejak 1900 itu kan perjalanan haji menjadi sangat lama sekali, berbulan-bulan gitu ya. Sebelumnya tidak sampai berbulan-bulan. Karena kenapa berbulan-bulan ya karena itu, dikarantina sebelum dan sesudahnya. Paling minimal sebulan itu. Jadi 2 bulan sendiri untuk karantina, belum lagi sesudah dari Indonesia, jadi mau berangkat ke Mekah itu kan singgahnya di pelabuhan di Yaman. Di pelabuhan itu juga sebelum berangkat ke Madinah, itu mereka dikarantina lagi. Minimal 20 hari lagi. Jadi sudah hampir 3 bulan itu hanya untuk karantina. Belum lagi perjalanan kapalnya. Yang sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya itu hanya cukup butuh waktu 3 bulan, sejak 1900 itu di masa wabah itu bisa sampai 1 semester, karena termasuk juga karantina itu jadi sesudah di masa itulah kemudian haji itu titel haji itu menjadi populer di Indonesia, karena kemudian menjadi ciri siapa yang sudah haji, oh itu ini dicurigai pembawa virus gitu. Jadi apa istilahnya kalau sekarang itu yang lagi dicari-cari itu, kalau satu kena virus terus yang lainnya dicari gitu, apa istilahnya. Jadi itu. Yang kedua, jauh sebelum itu. Jadi kalau 1900 itu kecurigaan Hindia Belanda itu karena orang haji itu membawa virus, lalu kemudian dikasih titel haji. Itu di tahun 1800-an. Itu orang Indonesia yang naik haji itu lalu disematkan gelar haji semata-mata untuk pengawasan. Karena tahun-tahun itu kan banyak pemberontakan yang dipanglimai katakanlah oleh orang-orang yang sudah haji, kayak Haji
Ahmad Dahlan, Agus Salim itu kan belakangan itu juga modelnya seperti itu. Tapi itu jauh sebelumnya itu. Ada perang Padri dan seterusnya itu kan. Ada perang Jawa tahun 1825-an. Itu kan dikomandani oleh orang-orang yang sudah berhaji. Jadi mereka itu kan boleh dikata biasanya orang-orang intelektual waktu itu naik haji, tapi bukan hanya sekedar haji. Terus kemudian mereka mukim di sana untuk belajar kepada syekh-syekh yang ada di Mekah. Nah kebetulan juga di sana itu pada tahun-tahun itu kan sedang bergaun istilahnya itu pan-islamisme itu, yang digaungkan oleh siapa itu, Afghanistan itu, Muhammad Afgan itu. Terus juga ada yang dari Mesir itu siapa, Muhammad Abduh gitu. Itu kan juga gerakan Islam yang bertujuan untuk membebaskan, memerdekakan negara mereka masing-masing dari pemerintahan kolonial Indonesia, Belanda. Di India itu di India itu kan ada Inggris, di berbagai negara-negara Muslim itu dari kolonial Inggris dan Eropa gitu ya, sekutu waktu itu. Sehingga kemudian gerakan itu yang kemudian memberi semangat kepada tokoh-tokoh Muslim Indonesia yang berhaji, kemudian mereka belajar di sana berbulan-bulan, kembali ke Indonesia itu membawa semangat pan-islamisme itu. Lalu kemudian melakukan pemberontakan dan kemudian meletusnya tahun 1825-an ke atas itu ada perang Jawa. Nah, dari peristiwa-peristiwa itu kemudian pemerintah Hindia Belanda membuat ordonansi pembatasan jumlah jamaah haji, lalu kemudian sesudah haji mereka kemudian didata, oh ini siapa-siapa yang haji, sehingga kemudian nanti kalau ada pemberontakan tinggal nyocoi, apa istilahnya, jadi nyomoti saja, oh ini yang haji siapa, ini pasti komandannya gitu ya, terus tinggal ngambil gitu kalau ada pemberontakan itu. Jadi ya tadi, orang haji itu di Indonesia sebenarnya populernya karena satu dia itu pemberontak, kedua dia pembawa virus. Cuman memang belakangan kan menjadi berubah statusnya, sekarang haji itu sebagai status sosial yang prestis gitu ya. Jadi haji itu kan mulia di tengah-tengah masyarakat. Orang punya titel haji itu terus kemudian orang jadi merunduk gitu, oh wes haji gitu ya. Cuman ini diingatkan oleh ayat 200 bahwa orang berharap mendapatkan kemuliaan dunia, tapi dia sesungguhnya tidak mendapat kemuliaan di akhirat itu. Di ujung ayat 200 itu kan begitu. Jangan sampai kemudian orang yang haji karena sudah punya status sosial jadi haji gitu ya, lalu kemudian dia merasa bahwa aku sudah mulia gitu ya, dibanding orang-orang yang belum haji seperti saya gitu. Jangan-jangan saya lebih mulia ketimbang yang sudah haji itu kan, bisa jadi gitu ya. Cuman saya mengaku belum mulia karena belum haji gitu. Yang penting kita kan berharapnya harus di ayat 201 tuh, bahwa kemuliaan itu ya harus kita dapatkan di dunia, tapi juga kita dapatkan di akhirat itu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.